Sekarang kita akan hidupkan dengan cara menekan tombolnya, tombol knopnya ya. Kalau Scoopy sekarang sudah ada di sini teman-teman. Kalau yang dulu masih ada di tombol starter ya. Kalau sekarang sudah pindah di I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain, I ingest, I retain, assess and I... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Azura Tutorial. Gimana kalian teman-teman kabarnya hari ini? Pasti luar biasa ya. Terima kasih teman-teman yang sudah klik video ini. Saya doakan untuk teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk teman-teman yang belum punya motor, segera bisa terbeli motor baru. Dan juga untuk teman-teman yang sudah punya motor, semoga bisa beli motor yang baru lagi. Nah teman-teman, hari ini saya akan mereview motor yang ada di belakang saya. Ini adalah motor Honda Scoopy. Di sini adalah warnanya stylish brown, ya, tipe stylish brown ya. Nah, kira-kira seperti apa motornya? Langsung aja kita deketin ya. Halo teman-temanku semua, teman-teman Azura Tutorial. Jadi ini adalah motor Honda Scoopy tipe stylish ya. Ini sudah tipe keyless. Nah, motor Honda Scoopy ini sekarang yang terbaru ya, sudah ada 8 warna teman-teman. Ada tipe stylish yang menggunakan tipe smart case system, ada 2 warna. Kemudian ada tipe Prestige ya, ada 2 warna juga yang sudah menggunakan tipe keyless. Jadi ada 2 tipe ya teman-teman untuk motor Scoopy yang menggunakan keyless, yaitu yang pertama stylish dan juga Prestige ya. Nah, 2 itu semuanya sudah menggunakan keyless. Salah satunya ini, tipe stylish brown. Nah, kemudian motor Honda Scoopy yang tidak menggunakan keyless adalah tipe yang sport dan juga fashion yang warnanya banyak. Warnanya banyak ya. Nah, kalau ini tipe stylish, dia menggunakan smart key. Nah, ini dia teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan bahas kira-kira perubahannya apa aja yang ada di motor Honda Scoopy yang terbaru sekarang ya. Oke, let's go. Oke teman-teman, kita akan bahas satu persatu Honda Scoopy dari bagian atas ya, bagian speedometer. Kebetulan motor ini tuh sudah di setel dan akan segera dikirim. Tapi sebelum dikirim saya akan review dulu ya teman-teman. Nah, ini adalah bagian speedometernya. Di sini teman-teman bisa lihat ini perpaduan antara analog dan juga digital ya. Di sini digitalnya dan ini analognya. Nah, kita akan coba hidupkan kira-kira seperti apa ya. Nah, cara menghidupkannya juga sama seperti tipe-tipe keyless yang lain ya, Vario 160 juga PCX. Nah, untuk Scoopy remote-nya ini, remote keylessnya sekarang sudah ikutin yang terbaru seperti punyanya si Vario 160, PCX 160, ADV dan juga Vario 125. Sudah berubah dan berganti menjadi seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini remote-nya sekarang ya. Oke, untuk menghidupkan Honda Scoopy ini tentunya sama dengan Vario 160. Teman-teman posisikan remote-nya pada lampu warna hijau seperti ini. Nah, ini lalu kita dekatkan dengan motornya. Jangan lebih dari 2 meter. Sekarang kita akan hidupkan dengan cara menekan tombolnya, tombol knopnya ya. Kalau Scoopy sekarang sudah ada di sini teman-teman. Kalau yang dulu masih ada di tombol starter ya. Kalau sekarang sudah pindah di sini, di knop keyless-nya ya. Oke, ini sudah aktif tanda smart key-nya. Kuncinya, lambang kunci sudah muncul, baru kita bisa on-kan teman-teman. Oke, seperti ini tampilan dari speedometer Honda Scoopy stylish warna brown. Nah, di sini ada lampu sein ya, sein kanan dan sein kiri nyatu kedipnya secara bersamaan. Kemudian di sini ada lampu jarak jauh, jarak dekat ya. Jarak jauh, jarak dekat. Kemudian di sini ada lambang eco. Eco ini fungsinya untuk mengetahui seberapa boros kita mengendarai sepeda motor, teman-teman. Kemudian di sini ada injeksinya, ada apa namanya? Lampu milnya di sini, dan kemudian sebelahnya di sini ada idling stop system. Dan ada di bawahnya ini ada baterai, kemudian ada
indikator smart key, kemudian ada indikator alarm. Kemudian di bagian sini adalah bensin dan juga odometer, teman-teman. Oh, ada jamnya juga, teman-teman. 10.48 ya. Jamnya bisa disetting. Oke, kita lanjut ke bagian depan. Nah, kita matikan dulu kunci motornya. Nah, di bagian depan di sini bagian kepala ada tulisan Honda. Honda di sini warnanya adalah hitam dop. Kemudian di sini warnanya kecoklatan gitu ya karena brown. Nah, untuk di bagian handle rem sebelah kanan, dia menggunakan warna hitam seperti ini. Untuk hand gripnya di sini ada perubahan ya teman-teman dibandingkan dengan motor Scoopy yang sebelumnya. Ada motif baru di sini, seperti motifnya segitiga gitu ya. Pokoknya ini yang terbaru teman-teman. Dan ada tombol idling stopnya di sini. Ada tombol starter sebelah kanan. Kemudian di sebelah kiri ada klakson, ada lampu jarak jauh jarak dekat dan sen kanan kiri ya. Hand gripnya sama dengan yang sebelah sini ya. Ada perubahan motif aja. Oke, kita turun di bagian bawah. Di sini ada lampu utama. Lampu utamanya sudah full LED. Untuk sennya masih menggunakan bohlam biasa ya, kanan dan sebelah kiri. Nah, kita ke bawah sini. Di sini strippingnya ada perubahan. Strippingnya di sini ada garis warna hitam ke bawah, kemudian ada warna putih dan juga warna coklat seperti ini ya teman-teman. Keren warnanya. Nah, di sini untuk spakbornya warnanya masih tetap menggunakan coklat ya, brown. Kemudian ke bawah ini kalau saya nggak salah ingat peleknya tadinya warna kecoklatan gitu ya. Sekarang sudah berubah menjadi silver atau saya yang lupa. Peleknya sekarang silver yang terbaru teman-teman. Terus tabung shocknya juga warna silver di sini. Ukuran bannya masih sama 100/80 ya. Lingkarannya 12. Mantap ya. Gede banget bannya. Nah, ini bagian depan. Kita lanjut ke bagian belakang teman-teman. Kita lanjut ke bagian belakang di sini. Nah, di sini ada gantungan barang. Nih, gantungan barang ya, teman-teman. Kemudian di area sini di bagian kantong sebelah kiri ini bisa untuk charger. Charger ada di sini, teman-teman, tinggal colok USB aja udah bisa. Untuk mencharger handphone diusahakan motor dalam kondisi hidup ya, teman-teman. Kemudian di sini ada untuk emergency ngebuka bagasi ya. Ada sticknya tadi. Saya lihat ada sticknya. Mana sticknya? Oh, ini dia sticknya. Ini sticknya teman-teman. Nah. Oke. Kemudian ke bawah sini, di sini untuk pijakan kakinya atau staplernya warna brown ya. Warna brown. Terus ke bagian belakang, ke bagian body, ini kotor ya. Ke bagian body belakang di sini ada bodinya bertuliskan Scoopy ini timbul dan juga ada tulisan stylish ya. Dan ada strippingnya kecil di bawahnya, garis ke sini seperti ini teman-teman. Nah, untuk cover knalpotnya menjadi seperti ini teman-teman. Knalpotnya mengecil, mesinnya masih sama ya, menggunakan basicnya Genio dan juga Beat teman-teman. Nah, kita ke bagian belakang. Di sini untuk lampunya masih sama, bulat. Sen kanan kiri juga sama, bentuknya masih menggunakan bohlam. Spakbornya tidak ada perubahan di bagian sini. Kemudian di bagian belakang untuk roda belakangnya masih sama ya. Jadi nggak ada yang berubah dong, sama semua. 110/90 ukuran bannya. Shock belakangnya masih single. Kemudian filter udaranya. Dan di sini untuk tipe yang Scoopy sudah tidak menggunakan engkol lagi teman-teman. Nggak ada engkolnya, jadi sudah sistem smart key ya, tidak menggunakan engkol lagi. Nah, kemudian untuk joknya di sini warna coklat. Warna coklat joknya. Jadi bagasinya muat 10 kilo di sini ya.
Oke teman-teman, sekian untuk review kali ini untuk motor Honda Scoopy tipe Stylish Brown ya. Semoga teman-teman bisa mendapat informasi dari sini dan teman-teman bisa menentukan pilihan motor yang teman-teman inginkan. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.